Tuhan yang pegang. Ini selamat malam. Balik lagi. Kali ini saya mau membahas soal Kejadian pasal 19 ayat 24. Kejadian 19 ayat 24. Di sini di ayat ini berbunyi bahwa Yehua yang berada di bumi, Yehua yang berada di bumi meminta kepada Yehua yang berada di surga, atau Allah yang ada di surga, Allah yang ada di bumi, katakanlah itu biar gampang. Allah yang berada di bumi meminta kepada Allah yang ada di surga untuk menurunkan hujan api, mengirimkan hujan api. Kalau nggak percaya, ini bisa dilihat di dalam yang bahasa Indonesia. Saya buka yang berbahasa Indonesia, Alkitab TB. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi Tuhan yang berada di, kalau kita lihat yang terjemahan literalnya, Yahweh telah menghujankan ke atas Sodom dan Gomora belerang dan api dari langit dari Yahweh. Jadi kalau kita lihat, kalau mau lebih jelasnya itu ini kita lihat dari pasal yang sebelumnya di Kejadian pasal 18, Kejadian 18 di mana Tuhan Allah datang menemui Abraham. Dari Kejadian 18 datang menemui Abraham, ya datang memberita makan duduk makan minum di situ, berkata kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka berdua akan memiliki anak laki-laki, akan memiliki anak. Kemudian Tuhan berjalan menuju kepada atau ke arah Sodom dan Gomora karena mau memeriksa keadaan di sana, karena Tuhan mendengar bahwa di Sodom dan Gomora itu ada kejahatan yang melampaui batas, katakanlah gampangannya seperti itu. Lalu dua orang yang datang bersama Tuhan itu, karena di sini dikatakan Tuhan itu ketika Abraham mengangkat mukanya, dia melihat ada 3 orang. Salah satunya adalah Allah, Tuhan di sini, dan 2 lainnya adalah malaikat. Malaikat yang 2 itu pergi duluan nih. Kemudian Yahweh Allah itu masih berbincang-bincang, menegosiasi, diskusi atau apalah gitu dengan Abraham di ayat 18 ini. Pasal 18, sorry. Nah, kemudian setelah Lot dan keluarganya diungsikan, katakanlah begitu, oleh 2 orang malaikat ini tadi, kemudian Tuhan meminta atau menurunkan hujan api, belerang dan api dari Tuhan yang berada di surga untuk menghukum Sodom dan Gomora. Nah, kalau kita lihat di sini, ini karena memang dalam bahasa aslinya pun bunyinya demikian. Yahweh ada 2. Yahwehnya ada 2. Kalau dilihat di dalam Alkitab bahasa Ibrani-nya pun ada 2. Ini sama ini. Ada 2 kan? Tuh, ada 2. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam Perjanjian Lama, 1 Allah Tuhan dalam pemahaman, dalam iman Yahudi itu Tuhan yang Esa, tetapi Esanya Esa yang bagaimana dulu? Itu bisa dilihat dari kisah Bapak Abraham ini. Yang pertama. Yang kedua, ini konteksnya balik lagi ke dalam ke Perjanjian Baru, di mana Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kamu dengar, tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuannya dialah yang menyatakannya.
Itu ada di dalam Perjanjian Baru. Saya tidak perlu tunjukkan ayatnya yang mana, kitab pasal yang kitab yang mana, pasal berapa, ayat berapa. Teman-teman pasti sudah familiar dengan itu. Nah, itu dia sinkron atau terkoneksi dengan bagian Alkitab yang satu itu. Jadi siapa yang dilihat oleh para bapak-bapak leluhur Israel, karena ayat itu bukan dimaksudkan dalam hanya konteks ketika Yesus datang ke dunia. Dia bukan menunjuk kepada tidak seorang pun di antara kalian yang pernah melihat Allah, bukan hanya itu. Tetapi tidak seorang pun, entah itu dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sebelum dia datang ke dunia maupun saat dia datang ke dunia, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah ataupun berbicara langsung dengan Allah. Itulah konteks dari mendengar suaranya, berbicara langsung dengan Allah. Tetapi Yesuslah yang datang ke dunia, datang menemui para bapak-bapak leluhur Israel, ya Abraham, ya Ishak, ya Yakub, ya Musa, dan lain nabi-nabi yang lain, bapak-bapak bangsa yang lain, ya Samuel, semuanya, ya Daud juga, ya semua, bahwa yang disapa oleh para bapak-bapak leluhur Israel itu, yang mereka kenal sebagai Allah, sebagai Tuhan di Perjanjian Lama itu, yang datang ke dunia yang berbicara langsung dengan mereka itu, ya Yesus sendiri. Yesus, tetapi namanya bukan Yesus, karena Yesus itu adalah nama manusia yang baru diberikan kepada Sang Firman ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, baru diberi nama Yesus. Tetapi di dalam Perjanjian Lama dia tidak diberi atau tidak bernama Yesus. Tidak bernama Yesus. Dan yang di dalam Perjanjian Lama ini, di Kejadian 19 ini, secara analogi dari ayat yang tadi yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, suaranya pun tidak pernah kamu dengar, ya Yesus sendiri sebetulnya yang datang ini. Yesus sendiri, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi akulah yang kamu lihat, atau Bapa leluhurmu lah yang dilihat sama Bapa leluhurmu lah, ya aku ini yang dipanggil sebagai Yahweh, Adonai, apa segala macam itu, ya aku ini. Itu maksudnya dari penjelasan dari Yesus di Perjanjian Baru itu. Konteksnya adalah bahwa Yesus yang datang kepada mereka, tetapi pada saat itu orang-orang dari Perjanjian Lama, bapak leluhur bangsa itu maksudnya, itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Tetapi dari perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Abraham telah melihat hariku dan dia bersuka cita, aku pernah bertemu dengan Abraham, apa segala macam, yang ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Israel Yahudi, ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada, aku ada. Yaitu ya dia ini Yesus itu tadi di Kejadian 18-19 itu, yaitu maksudnya itu. Oke, mungkin itu aja pembahasan saya soal Kejadian 19. Semoga membantu teman-teman dalam memahami konteks-konteks Alkitab, jadi lebih paham dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Saya akhiri, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.